Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Zafira Rafsyah dengan NIM 235228875 KG 13252. Di sini sebagai moderator dan akan membimbing jalannya diskusi. Untuk diskusi sore hari ini akan melakukan presentasi dari kelompok J. Kelompok J beranggotakan 14 orang. Dan saya izin membacakan untuk kasus juga pertanyaannya. Untuk kasusnya, yaitu mukosa rongga mulut dilapisi oleh epitelium pipi berlapis squamous stratificatum. Epitelium ini dapat mengalami perubahan apabila terjadi suatu kelainan pada rongga mulut akibat lokal maupun sistemik. Salah satu metode untuk mengetahui adalah melakukan pemeriksaan dengan metode oral exfoliative cytology. Untuk pertanyaannya, apa yang terjadi pada epitel mukosa oral penderita karsinoma oral squamosa? Bagaimana gambaran hasil pemeriksaan dengan metode oral exfoliative cytology dengan Papa-Nicolau staining atau pewarnaan lainnya pada lesi oral penderita tersebut? Jelaskan. Baik, sekian kasus dan pertanyaan untuk diskusi sore hari ini. Kepada tim presenter dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjelaskan tentang apa yang terjadi pada epitel oral penderita karsinoma. Jadi sebelum bisa mendiagnosis adanya karsinoma pada seseorang, perlu menegakkan diagnosis yang tepat untuk menilai adanya kelainan proliferasi dan pematangan sel, atipia seluler dan sitoplasma, serta adanya perubahan pada epitel. Epitel mukosa pada oral pada penderita karsinoma oral squamosa muncul sebagai sel-sel yang tersebar secara difusi dan terdapat 3 jenis karsinoma oral squamosa. Yang pertama adalah karsinoma sel squamosa yang berdiferensiasi dengan baik. Pada karsinoma jenis ini, sel-selnya memiliki kondisi bentuk dan ukuran yang bermacam-macam, serta terdapat keratinous pearls di dalamnya. Dan selnya bersifat asidofilik dengan inti pignotik dan berbentuk polihedral. Lalu ada juga karsinoma sel squamosa yang berdiferensiasi dengan moderat, yang tersusun atas sel epitel neoplastik atipikal dan berbentuk oval. Lalu ada juga karsinoma sel squamosa yang berdiferensiasi dengan buruk, yang tersusun atas berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda dari epitelium normal. Ketika membran basal pecah dan invasi sel kanker di bawahnya terjadi, reaksi inflamasi akan membentuk stroma tumor. Stroma tumor sendiri merupakan jaringan di sekitar tumor yang akan menyuplai nutrisi bagi sel tumor karena kepadatan pembuluh darah di dalamnya. Berikut ini gambar perbedaan sel epitel karsinoma dan sel epitel. Baik, selanjutnya ada metode diagnostik. Metode pertama yang dapat digunakan adalah oral exfoliative cytology. Oral exfoliative cytology merupakan pemeriksaan mikroskopis atau peristiwa desquamasi permukaan sel epitel mukosa rongga mulut. Tujuan dari pemeriksaan sitologi eksfoliatif ini adalah untuk membantu mendiagnosis lesi ganas dan praganas di rongga mulut yang tidak terdiagnosis dengan pemeriksaan klinis saja dan membutuhkan hasil yang cepat serta non-invasif. Next. Selanjutnya ada biopsi dan TBVS. Yang pertama adalah biopsi. Ini merupakan prosedur invasif di mana sebagian jaringan yang diduga ganas akan diambil dan dilanjutkan dengan prosedur histopatologi. Biopsi merupakan gold standar untuk mendeteksi histopatologi atau kelainan mukosa di rongga mulut. Selanjutnya ada TBVS atau toluidine blue vital staining. Toluidine blue sendiri adalah pewarna metakromatik sebagai pengikat jaringan yang berproliferasi secara aktif dengan mewarnai asam nukleat pada sel-sel yang sedang mengalami pembelahan diri. Prosedur ini kurang invasif tetapi digunakan oleh ahli bedah sebagai panduan untuk pemilihan lokasi biopsi. Baik, selanjutnya mengenai pewarnaan Papa-Nicolau. Pewarnaan Papa-Nicolau merupakan pewarnaan yang pada umumnya digunakan sebagai apusan sitologi ginekologi dan non-ginekologi. Hal ini digunakan untuk pemeriksaan atau screening kanker serviks ataupun kanker mulut pada populasi asimptomatik dan dalam tindak lanjut untuk pasien kanker. Karena prinsip dari pewarnaan Papa-Nicolau ini untuk membedakan dengan jelas komponen basofilik dengan komponen asidofilik. Oke, next.
Menurut penelitian, pewarnaan Papa Nicolau dapat menghasilkan reaksi pewarnaan transparan polikromatik dengan fitur nuklir dan sitoplasma yang tajam. Papa Nicolau stain itu memiliki beberapa jenis pewarnaan. Yang pertama ada hematoxylin staining yang berfungsi untuk mewarnai inti sel, kemudian ada orange G6 counter stain yang berfungsi untuk mewarnai keratin, kemudian ada eosin azur 50 counter stain yang memiliki 3 jenis komponen, yakni eosin Y, Bismarck Brownie, dan light green yang berfungsi untuk mewarnai sitoplasma. Untuk light green, dia mewarnai sitoplasma yang aktif secara metabolik, contohnya seperti histosit, leukosit, sel karsinoma, dan sel adenokarsinoma. Oke, next. Berikut merupakan gambar perbedaan sel epitel normal, epitel lesi prakanker, dan sel epitel yang terkena kanker menurut tes pap smear. Tumor dari sel-sel besar berwarna merah muda yang membentuk struktur bulat yang disebut dengan mutiara keratin. Dari beberapa penjelasan tadi, karsinoma oral squamosa dapat menyebabkan kanker pada rongga mulut yang berasal dari sel epitel squamosa. Diagnosis dapat dilakukan metode oral eksfoliatif sitologi dengan pewarnaan Papa Nicolau staining. Individu yang menderita akan terjadi berbagai perubahan histologis pada lapisan epitel mukosa mulut, termasuk perubahan seperti displasia, peningkatan ketebalan lapisan luar atau hiperkeratosis, proses keratinisasi yang tidak normal yang menghasilkan pembentukan keratin pearls, serta adanya sel-sel kanker yang tidak normal. Baik, terima kasih kepada tim presenter atas penjelasannya. Untuk presentasi dari kelompok J dicukupkan. Saya Zulfira Rafsyah sebagai moderator untuk presentasi sore hari ini pamit undur diri. Terima kasih.